bayar 200 juta. 20.075. Namun pemuda itu menolak. Harga tinggi si kakek. Dia tetap menjual mutiara darah kepada wanita direktur. Namun dia malah mengajukan, meminta lawan untuk membawanya ikut lelang besok. Karena dia jelas ingat, di lelang ini, ada banyak kejutan besar. Keesokan harinya si pemuda bangun pagi dan segera pergi. Barang pertama yang dilelang tidak mengecewakan harapan. Sebuah barang langka yang tidak mudah ditemui. Ternyata baru saja ditemukan dari makam Jingke, peta Negarayan. Sudah berusia 2000 tahun. Tidak hanya itu, konon, Jingke pada masa lalu, saat mencoba membunuh Raja Qin, dia menyerahkan ini. Pembawa acara bahkan memberitahu semua orang. Sejak ditemukan, tidak pernah ada yang membukanya. Konon salah satu dari 10 pedang dewa, pedang usus ikan, kemungkinan besar masih ada di dalam peta ini. Tapi tidak menunggu pembawa acara mengumumkan harga awal, anak kaya langsung mengangkat plakat, menawar 3 juta. Kurang, kami belum mengumumkan harga awal. Perlukah 5 juta? Saya menawar 8 juta. Anak kaya melihat direktur wanita masih bersaing dengannya, langsung berdiri, menawar harga tinggi 10 juta. Dan dengan bangganya menyatakan, punya uang sebanyak itu, siapa berani bersaing? Orang-orang yang pandai melihat pasti tahu, ini adalah perjudian besar. Karena di dalam peta ini, ada kemungkinan pedang usus ikan. Mungkin hanya 1 dari 10. Melihat sikap angkuh anak kaya, semua orang seketika tidak lagi menawar. Meskipun dia direktur wanita, juga meletakkan plakatnya. Ketika anak kaya mengambil peta, langkahnya tegas, menuju panggung. Dengan hati-hati mengambil peta dari kotak kayu, lalu dengan sembarangan melemparkannya ke tanah. Saat semua siap menyaksikan perjudian besar miliaran ini, namun pemuda tidak tepat waktu, mengambil kotak kayu di lantai dan bertanya, apakah Pangeran Xia mau menjual ini? Kamu mau kotak ini yang rusak? Berapa harganya menurutmu? Baiklah, tapi mengingat hubungan antara Ziruo dan saya, 100 juta, ambil saja. Mendengar kata anak kaya, memberikan tawaran tinggi 1 juta. Wanita CEO langsung bangkit dari kursinya. Namun si anak kaya malah berkata, ini adalah harga yang diminta oleh pemuda itu. Jika tidak mampu membeli, tidak usah membeli. Saya juga punya 100 juta. Uang sedikit ini. Tapi si pemuda langsung mendekati wanita CEO. Dengan tegas berkata, Nona Yang, jika kamu percaya padaku, bisakah kamu meminjamkan 100 juta padaku? 100 juta. Aku akan mengambil kotak tembaga ini. Apa? Sangat berani. Wang Hao. Selamat. Jadi 100 juta ini, aku hanya menertawakannya. Dia menghabiskan 100 juta untuk membeli kotak tembaga rusak. Apa yang dilakukan anak kecil ini? Jangan bilang begitu. Hitung saja dengan harga tembaga saat ini. Kotak tembaganya sebesar itu. Dia hanya menjual tembaga bekas. Dia bisa menjualnya dengan harga puluhan. Ya. Kotak tembaga inilah yang sebenarnya berharga. Semoga kalian nanti masih bisa tersenyum begitu cerah, masih keras kepala pada saat seperti ini. Hari ini aku akan memperlihatkan padamu apa arti sebenarnya dari harta karun. Pedang ikan yang telah lama hilang akhirnya muncul. Ketika kartu terbuka, pisau pun muncul. Tidak mengecewakan saya. Pedang ikan ini ternyata tersembunyi di dalam petayan. Pedang ikan masuk dalam 10 pedang terkenal sepanjang masa. Nilainya setidaknya miliaran. Sia benar kali ini. Pedang bagus sekali. Memang layak menjadi senjata legendaris. Ingin muda. Kenapa kau tertawa? Aku tertawa karena kalian terlalu cepat berbahagia. Karena pedang ikan ini palsu. Palsu. Benar, Nyonya Yang. Pedang ini tersembunyi di dalam petayan. Bagaimana mungkin itu palsu? Seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa berani sekali bicara besar di sini. Kalau aku boleh berkata, harus mengusir anak kecil sombong ini. Usir dia. Ya, usir dia, pergi. Kamu dengar tidak? Jika kamu hari ini tidak bisa menjelaskan apa-apa, aku akan membuatmu tidak bisa kabur. Menurut catatan sejarah, pedang Yuchang adalah karya dari pandai besi terkenal, Ouyesi, mengambil timah dari Gunung Cijin, tembaga dari Sungai Ruoye, melalui badai dan petir, mendapatkan esensi langit dan bumi, barulah menjadi pedang sakti, Yuchang. Apa pendapat kalian? Pedangnya, poin mana yang konsisten dengan pedang Yuchang telah melalui begitu banyak? Sedikit oksidasi adalah hal yang wajar.
Aku rasa kamu hanya iri padaku. Mendapatkan pedang Yu Chang ini. Bicaralah omong kosong di sini. Aku memiliki pedang Yu Chang asli. Mengapa iri pada barang palsumu? Kamu bilang kamu punya pedang Yu Chang asli. Ya, keluarkan dan tunjukkan pada semua orang. Jika kamu masih berbicara omong kosong di sini, aku akan menggunakan pedang ini untuk memotong lidahmu. Jika aku benar-benar memiliki pedang usus ikan, maka aku akan keluar dari ruang lelang ini dan pergi. Baiklah, kesepakatan. Tolong, Nyonya Yang, tolong ambilkan saya sesuatu. Ingin memperlambat waktu. Bocah, sepertinya mulutmu hari ini tidak bisa diandalkan. Wang Hao, inilah barang yang kamu minta. Terima kasih banyak, Nyonya Yang. Apa yang dia lakukan? Mengapa dia membawa gergaji listrik? Bukankah kalian ingin melihat pedang usus ikan yang sebenarnya? Saya memuaskan Anda. Apa yang dia lakukan? Bocah ini gila. Pintu tembaga ini benar-benar memiliki lapisan tengah. Tidak mungkin. Di dalamnya benar-benar ada pedang usus ikan. Belum lagi di dalamnya. Apakah benar-benar ada pedang usus ikan? Meskipun benar-benar ada, itu sudah pasti dipotong olehnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu hampir membunuhku. Ini, di dalam kotak ini benar-benar ada pedang. Ini tidak mungkin. Apakah benar-benar ditebak oleh bocah ini? Di dalamnya benar-benar ada pedang usus ikan. Omong kosong, pedang ini yang asli. Pedang usus ikan.